Assalamualaikum. Kali ini kita bertemu di mata pelajaran seni budaya. Yang kita bahas adalah tentang kriya tekstil, yaitu pembuatan masker dari kain perca. Video ini saya buat atas nama Diah Setiawati dari SMK Darul Ulum 1 Peterongan, Kabupaten Jombang. Yang kita bahas tentang pengertian seni kriya. Seni kriya yaitu karya seni yang cara pembuatannya menggunakan tangan tanpa mengurangi fungsi dan nilai estetikanya. Seni kriya berasal dari bahasa Sanskerta. Asal kata diambil dari kata kri yang mempunyai makna mengerjakan atau kerjakan. Kemudian itu digunakan sebagai kata kriya yang artinya karya dan kerja. Pengertian seni kriya menurut para ahli. Pertama, Profesor Dr. Sudarso SP menyatakan seni kriya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta yang disebutkan dalam Kamus Wojawasiti. Makna kriya mempunyai arti pekerjaan. Kedua, menurut Profesor Dr. I. Madibandem, pengertian karya seni menurut Profesor Dr. I. Madibandem adalah kata kriya berasal dari kata kriya yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna pekerjaan atau keterampilan tangan. Sedangkan menurut Profesor S.P. Gustami, pengertian kriya seni kriya adalah sebuah warisan dari budaya adiluhung yang sudah ada sejak masa kerajaan yang berada di tanah Jawa. Seni kriya juga sudah mendapatkan tempat yang lebih tinggi dari sekedar kerajinan. Sejarah seni kriya itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Ya, seperti produknya seperti tanah liat, batu dan logam dari masing-masing benda tersebut mempunyai fungsi dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Contohnya digunakan untuk berburu, wadah, dan sebagai tempat bercocok tanam. Fungsi kriya ada dua, sebagai hiasan dekorasi dan sebagai seni terapan yang tujuannya untuk difungsikan namun tidak meninggalkan keindahannya. Nah, untuk selanjutnya jenis kriya, ada kriya dari kayu, kriya dari tekstil, kriya dari logam, kriya dari keramik, serta karya seni kriya dari kulit. Sejarah tekstil. Tekstil berkembang dari mulai manusia itu berburu, kulit binatang digunakan untuk pakaian, kemudian mereka menetap, mereka kemudian bertani, kemudian menemukan serat alam yang bisa dipintal, yang akhirnya seiring waktu berjalan penemuan demi penemuan ditemukan ya pemintalan benang dari serat alami seperti kapas dan lain sebagainya yang sekarang kita kenal dengan istilah kain. Nah, makanya itu masuk dalam kriya tekstil. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang sejarah tekstil, itu hanya sekilas tentang tekstilnya ya. Nah, pengertian perca tekstil. Perca adalah kain dari sisa-sisa potongan kain besar yang telah dibuat untuk pakaian atau produk lainnya. Bentuk dan ukuran kainnya biasanya tidak beraturan dan tidak simetris. Ya, kain perca bisa digunakan banyak kerajinan. Ya, bisa kita lihat di lenan rumah tangga di sekitar kita. Namun untuk itu kita perlu memahami teknik menjahit tambal sulam yang benar. Contoh kerajinan kain perca ada selimut, sarung bantal, karpet, bed cover, gorden, hiasan dinding, boneka, bandana, gantungan kunci, dan yang tas. Nah, kita akan buat yang lain ya. Pengertian masker. Ya, akhir-akhir ini masyarakat kian sibuk mencari masker untuk melindungi diri dari virus corona. Nah, saat ini menggunakan masker disarankan bagi orang yang bepergian untuk mengantisipasi penularan virus corona. Virus ini terdapat pada percikan air liur orang yang sakit ketika ia bersin, batuk, atau bahkan saat berbicara. Penularan terjadi ketika percikan air liur terhirup orang lain yang ada di sekitarnya.
Pilihan masker ada, yaitu untuk corona, pertama masker kain, kedua masker bedah, ketiga masker N95. Ciri kain perca biasanya ukuran kecil, berbentuk potongan, memiliki motif yang tidak beraturan, dan ukurannya tidak sama ya, karena ini sisa dari produksi. Nah, berikut alat untuk membuat masker dari kain perca. Di sini ada mesin jahit X-Speed kecepatan tinggi, mesin jahit manual, mesin obras, mesin zigzag. Bisa juga kita menggunakan nanti pakai jahit tangan. Ini peralatannya, ada jarum, di situ jarum pentul, jarum tangan, serta jarum jahit mesin. Ini peralatan karbon jahit untuk memberi tanda, kemudian meteran untuk mengukur, gunting untuk memotong. Cara ini bahan yang dibutuhkan ada kain perca, karet untuk tali masker, kertas atau kardus untuk pola, gunting untuk memotong, jarum, benang sesuai dengan bahan, jarum pentul, penggaris, dan pensil atau ballpoint juga bisa ya. Nah, ini bahan yang perlu dan alat yang perlu kita persiapkan. Nah, selanjutnya ya, yang kita akan buat pertama, ini langkah-langkah membuat masker dari kain perca. 1. Ukuran dan template atau pola masker. Di situ sudah ada gambar berdasarkan ukurannya. Ini biar mudah dipahami ya. Kedua, meletakkan pola di atas kain, kemudian potong kain. Namun pada saat memotong beri jarak 1 cm dari sekeliling pola. Ya, kemudian yang ketiga, memberi tanda jahitan pada kain sesuai bentuk template atau pola. Ini hasil jadi potongan. Tiap masker membutuhkan 2 lembar kain. Nah, setelah itu lipat jadi 2, jahit pada bagian yang berbentuk V. Nah, yang keenam, meletakkan karet pada sudut-sudut kain perca atau masker. Ukuran karet 2x18 cm untuk masker biasa, ukuran karet 2x26 untuk masker bagi mereka yang memakai jilbab. Nomor 7, menyatukan lembar 1 dan lembar 2. Bagian baik lembar 1 bertemu bagian baik lembar 2. Karet berada di bagian dalam ya, tertutup. Tusuk dengan jarum sekeliling agar tidak bergeser, kemudian dijahit sekeliling. Beri jarak sedikit untuk bagian yang tidak dijahit. Nah, 9, balik hasil jahitan melalui sedikit bagian yang tidak dijahit, maka bagian baik karet berada di luar. Rapikan, masker telah jadi. Nah, ini hasil jadi masker dari kain perca, tampak depan sama tampak samping. Nah, ini hasil jadi masker dari kain perca untuk orang berjilbab, tampak depan sama tampak samping. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di materi yang lain dengan karya yang terbaru. Oke, selamat bekerja, selamat berkarya, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.